Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Nuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya dan istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak-anak semuanya? Para siswa kelas 10C yang sangat berbanggakan. Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik anak-anak yang berbanggakan, anak-anak yang saya cintakan Allah, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita ya. Untuk pelajaran matematika masih di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Maka kita kali ini masuk ke subbab yang kedua ya. Subbab yang pertama atau satu-satu konsep nilai mutlak ya. Kita sudah lalui konsep nilai mutlak, bagaimana menentukan nilai mutlak menggunakan definisi sudah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baik. Anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintakan Allah, coba lihat buku antum semua pada halaman 15 ya. Pada halaman 15. Ya, baik. Jadi anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Di situ di contoh yang pertama kemarin sudah kita bahas bagaimana menentukan nilai mutlak, menentukan nilai x dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel. 2x kurang 1 sama dengan 7 ya. 2x kurang 1 sama dengan 7. Oke. Yang pertama anak Ustaz, coba kita lihat. Di sini nampak ya. Jadi afwan ya, Ustaz izin duduk sampaikannya karena kalau toh juga nanti Ustaz berdiri gak nampak dia ya dari sana karena ada pantulan cahaya. Baik. Jadi kita masuk subbab yang kedua. Oke. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tanpa berpanjang lebar, anak Ustaz, coba kita selesaikan contoh yang pertama. Coba kita lihat contoh. Biasanya bunyi soalnya ya, permintaan soal atau yang ditanyakan dari subbab persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini adalah tentukan nilai x. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Seperti itulah bunyi soal yang nantinya antum akan dapati ketika kita masuk ke dalam subbab ini ya. Jadi tentukan nilai x dari persamaan berikut. Ya, tertulis di situ adalah nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Baik, anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Teknik mengerjakannya anak-anak saya. Ya. 2x kurang 1 sama dengan 7 dan bentar ya.
Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan. Jadi antum bisa gunakan ini cara pertama seperti ini, perhatikan. 2x kurang 1 sama dengan 7. Ya. Jadi kalau dia di sini positif, kita asumsikan kemarin dia ada dua kondisi, betul nggak? Iya. Positif sama negatif, ya kan? Ketika dia x lebih besar sama dengan 0, maka dia bernilai positif. Tetapi ketika dia x lebih kecil 0, maka dia negatifkan. Baik, kamu perhatikan, berarti cara menjawabnya teknik pertama 2x kurang 1 sama dengan 7. Berarti 2x sama dengan 7 tambah 1, ya, karena minus 1 pindah ke kanan jadi plus 1, cocok ya. Berarti 2x sama dengan 8. Kita dapatilah x yang pertama berapa? 8 bagi 2 sama dengan 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kita asumsikan jika dia lebih kecil 0, maka kalau lebih kecil 0, yang tadinya kalau dia lebih besar sama dengan 0 dia positif, maka kalau lebih kecil 0 berarti 2x kurang 1 sama dengan minus 7. Oke, 2x sama dengan minus 7 tambah 1, 2x sama dengan minus 6. Nanti dapatlah x sama dengan minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Coba antum lihat. Di buku juga didapati jawabannya adalah 4 dan minus 3. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, cara kedua, kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ada beberapa teknik. Nanti antum silakan pilih. Antum silakan pilih mau metode seperti apa yang lebih mudah bagi antum. Silakan. Karena ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke. Yang kedua yaitu antum kuadratkan kedua ruas. Jadi ini anggap sebagai ruas pertama, ini anggap sebagai ruas kedua. Kuadratkanlah kedua ruas. Baik. Oke. Di belakang Ustaz kerjakan di sini ya. Oke. 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ya, 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Coba kita kuadratkan. 2x pangkat 2 berarti 4x kuadrat. Bukan? Karena 2x kurang 1 kan artinya, kalau usah buat dulu seperti ini, khawatir nanti antum agak bingung ya. 2x kurang 1 kuadrat ini mengandung pengertian 2x kurang 1 dikali lagi terhadap 2x kurang 1. Betul kan? Kan kuadrat. Berarti 2x kurang 1 dikali dengan 2x kurang 1 sama dengan 7 kuadrat mengandung arti 7 kali 7 49 ya. Berarti ini 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. 2x kali minus 1 minus 2x. Minus 1 kali 2x minus 2x. Minus 1 kali minus 1 positif 1. Karena negatif kali negatif positif. Pas ya? Oke. Oleh karena itu, ini sama dengan 49. Ya, kurang jelas ya. Hati dulu. Oke, baik. Berarti 4x kuadrat minus 2x minus 2x minus 4x tambah 1. Ini minus 49 oper aja ke garis kiri jadi minus 49 sama dengan 0. Sudah? Berarti 4x kuadrat
Kenapa 0? Karena 49 kan kita oper ke luas kiri. Maka jika tidak ada siapa-siapa lagi, tinggallah menyisakan 0 di ruas kanan. Baik. Oke, 4x kuadrat kurang 4x 1 dikurang 49 sama dengan minus 48 sama dengan 0. Baik. Kemudian bisa nggak disederhanakan ini? 4x kuadrat, kemudian ada 4x, kemudian ada minus 48. Ayo, bisa nggak? Bisa, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, Ustaz ya. 4x kuadrat dibagi 4 maka menjadi x kuadrat. 4x dibagi 4 menjadi minus x. 48 dibagi 4 berapa? Minus berapa itu? 12 ya. Sama dengan 0. Oke. Setelah sampai di sini difaktorkan. Jangan lupa, masih ingat kan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat atau memfaktorkan bentuk aljabar lah. Nah, ini kan bentuk aljabar ya. Bagaimana memfaktorkan bentuk x kuadrat kurang x kurang 12? Ya, maka x kuadrat otomatis di sini kita buatkan x, di sini x. Kemudian bagaimana menentukan siapa angka yang tepat menempati posisi ini? Maka antum lihat konstanta dari persamaan kuadrat tadi atau aljabar tadi, bentuk aljabar tadi. Siapa konstantanya? 12. Baik, 12. Maka tentukanlah 12 itu kira-kira berapa kali berapa aja ya hasilnya 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, habis ya. Kira-kira dari ketiga pasangan perkalian yang menghasilkan nilai 12 ini, manakah yang memungkinkan untuk kita gunakan agar ada hubungannya? Coba lihat kembali ke sini dan coba lihat siapakah koefisien dari x. Kalau tadi kita lihat konstanta, ya, kemudian tentukan, coba lihat siapa koefisien x. Di sini ada angka berapa nih kalau nggak tertulis? 1. Baik, kira-kira, oke, kita sebutlah dia minus 1 atau kita pakai 1-nya aja, nggak usah kita lihat ini negatifnya. Ustaz mau tanya yang di sini ada koefisien berapa? 1 ya. Kira-kira dari 3 pasangan perkalian ini, mana yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan bisa menjadi 1? 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Manakah yang kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan dia menjadi 1? Ada kemungkinan dia menjadi 1. Mana? 1 dengan 12 mungkin nggak? Kalau dijumlahkan atau dikurangkan jadi 1? Nggak mungkin. Mau antum apalkan dia? Mau dia jumlahkan 1 tambah 12, 1 kurang 12, 12 kurang 1, minus 12 tambah 1, gak akan ada hubungannya dengan 1. Begitu juga dengan 2 dengan 6. Mau antum operasikan penjumlahan ataupun pengurangan, dia tidak akan bisa menjadi 1. Tetapi yang ketiga, pilihan ketiga, coba lihat 3 dengan 4. Ada gak kemungkinan jika kita jumlahkan atau kita kurangkan menjadi 1? Ada. Apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa sebut? Apa contohnya operasi yang bisa kita aplikasikan ke 3 sama 4 yang mana hasilnya itu menghasilkan angka 1. Contoh misalkan 3 tambah 4 berapa itu? 7. Coba lagi, dia operasinya harus penjumlahan pengurangan. 4 kurang 3 1 ya. Oke, itu yang kita pilih. Jadi antum harus lihat dulu koefisiensi x. Kemudian tentukanlah dari 3 pasangan, dan ini tidak terbatas dengan 3 pasangan. Nanti ada kalanya itu sebuah bilangan punya banyak pasangan perkalian. Ada juga yang punya sedikit pasangan perkaliannya, sedikit. Jadi tergantung nanti berapa konstantanya. Maka menentukan pilihan mana yang kira-kira dari pasangan perkalian tersebut, apakah itu dijumlahkan ataukah itu dikurangkan bisa menghasilkan
sama nilainya dengan koefisiensi X. Maka kita ambil 3 sama 4 ya, karena itu yang berpeluang. Sekarang tandanya. Apa tanda yang kita sematkan di sini sama di sini? Agar, tengok caranya. Jika dijumlahkan, jika dikalikan hasilnya minus 12. Kalau ini sama ini dikalikan hasilnya minus 12. Kalau ini dengan ini dijumlahkan hasilnya minus 1. Itu dia. Ustaz ulangi. Siapakah tanda yang pantas kita sematkan di sini? Yang mana jika nantinya setelah kita sematkan tanda untuk dua konstanta ini, jika konstanta ini dikalikan, hasilnya sama dengan minus 12. Dan jika konstanta ini dijumlahkan, hasilnya adalah sini siapa di bawah ini? Minus 1 ya. Kira-kira apa tandanya? Kalau dia dikalikan hasilnya minus 12, kalau dia dijumlahkan hasilnya minus 1. Berapa itu? Ayo. Di sini tambah, di sini kurang. Coba kita uji. Kita uji kebenaran pemfaktorannya. Bagaimana cara mengujinya, Ustaz? Tadi seperti saya katakan, kalau ini dikalikan dengan ini, coba kita kalikan. Positif 3 dikali dengan minus 4, berapa hasilnya anak Ustaz? Minus 12. Pas. Ulangi, positif 3 dikali negatif 4 sama dengan minus 12. Pas. Ya, gantian. Positif 3 dikurang 4 atau minus 4 tambah 3 boleh sama saja itu. Positif 3 dikurang 4 atau minus 4 tambah 3, karena kan pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Salah satu sifat yang berlaku pada penjumlahan adalah sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 3 kurang 4 atau minus 4 tambah 3, hasilnya adalah berapa? Minus 1. Pas. Dengan demikian ini merupakan pemfaktoran dari X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Belum selesai. Dengan demikian, setelah kita faktorkan, maka tentukan nilai X-nya. Ya. Tentukan nilai X-nya. Yang pertama berapa nih nilainya? X tambah 3 ya. Kesini nampak ya? Coba ya. X tambah 3, kita ambil dari ini, dari kurung yang ini ya. X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan dipindahkan ke kanan, atau 0 kurang 3 sama saja, berarti X sama dengan minus 3. Itu X yang pertama. X yang kedua berapa? Ambil dari kurung yang kedua. X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 tambah 4, berarti X sama dengan 4. Ada dua nilai X yang kita dapatkan, minus 3 dan 4. Coba aku bandingkan, sama nggak dengan jawaban kita yang sana? Sama nggak dengan jawaban kita yang sana? 1 4, 1 minus 3, betul? Afwan. Nah, 1 4, 1 minus 3, ya kan? Pas kan? Dengan ini juga. Nah, ini juga kita dapatkan berapa? 4 dan minus 3. Jadi ada beberapa teknik penyelesaian. Antum boleh pilih mana lebih enak. Ya, yang pertama tadi dengan cara yang pertama, ya. Yang kedua dengan cara dikuadratkan kedua ruas, hasilnya sama. Dengan demikian, Ustaz, setelah kita dapatkan nilai X sebanyak 2 tadi, disitu jawabannya 4 sama minus 3. Jangan lupa nanti di kalimat soal kadang kalimatnya tentukanlah himpunan penyelesaian. Tentukanlah HP atau himpunan penyelesaian
dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel berikut. Oleh karena itu, antum harus buat seperti ini. Himpunan penyelesaiannya siapa dia? 1 minus 3, satu lagi dong. Seperti itu dia, nanosat. Jadi kali ini Ustaz sudah sampaikan bagaimana teknik penyelesaian sistem persamaan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagaimana menyelesaikannya? Ada 2 teknik yang Ustaz sampaikan. Saudara antum paham ya. Oleh karena itu, Ustaz berikan 1 soal saja untuk menguji pemahaman antum terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Satu saja. Tentukan nilai X dari persamaan berikut, ya. Coba Ustaz minta kan antum mengerjakan dengan cara ini aja. Cara pertama, ya, cara pertama kita
Tentukan nilai X dari persamaan berikut 3X tambah 5 diameter dari 3 tambah 5 sama dengan 2. Ya, gunakan dengan cara pertama. Karena kalau dengan cara kedua, ya nanti ketika menentukan karena dia nggak sulit, karena dia kan nggak sembarangan kita bisa faktorkan atau tidak, gitu kan. Dan Ustaz ini ambil contoh secara acak, maka Ustaz mintakan antum kerjakan dengan persamaan yang pertama saja dulu. Ya, kerjakan dengan cara ini, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ya, sempurna penyelesaiannya. Baik, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang cintai karena Allah. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika memang nantinya ada pertanyaan, atau bisa layangkan langsung ke nomor dengan menjapri ke nomor WA Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz ingatkan kembali, kemarin Ustaz sudah berikan latihan juga, ya, pada hari Senin semalam. Ya, Ustaz sudah berikan latihan. Jadi tetap dikerjakan karena belum satu pun yang kumpul. Makanya ketika antum mengikuti video pembelajarannya, maka sampai tuntas, maka di situ akan saya selipkan. Ada saya selipkan tugas yang antum harus kerjakan. Oleh karena itu ini merupakan tugas kedua. Oleh karena itu siapkanlah tugas-tugas yang saya berikan, karena nilai harian atau nilai tugas nilai tugas itu adalah nilai yang paling menentukan nilai akhir antum nantinya. Ya, karena keseharian itulah yang menentukan nilai akhir antum atau nilai rapor antum nantinya. Jadi Ustaz harapkan antum ulangi lagi kembali di rumah pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Ustaz. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Semoga dapat kehalalan dari antum. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.